Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dava Putra Pratama dari Prodi Sastra Inggris. Hari ini saya akan menganalisis tentang video pidato dari Bapak Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Apakah kata-kata beliau sudah sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Baik, tanpa banyak bicara lagi, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menko Perekonomian serta para menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin beserta seluruh jajaran pengurus Kadin Indonesia. Yang saya hormati para CEO, para pelaku usaha, asosiasi, dan para pelaku UMKM, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Selalu berulang-ulang saya sampaikan bahwa situasi ekonomi dunia sekarang ini betul-betul pada posisi yang tidak baik-baik saja. Oke, selama kurang lebih 1 menit ini tidak ada kesalahan sama sekali dari susunan kalimat, begitu pun dengan pengucapan dari Bapak Jokowi. Jadi kita lanjutkan saja. Ketidakpastiannya sangat tinggi. Semua negara pada posisi yang sangat sulit sekarang ini. Bahkan negara-negara maju pun berada pada posisi yang sangat sulit. Pandemi memang sudah mulai mereda. Mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir. Tetapi yang kita lihat ini dunia, pemulihan ekonomi pasca pandemi memang belum pada kembali normal tetap. Oke, mungkin ada kalimat di sini yang menurut saya cukup boros, ya kan? Yaitu pandemi memang belum pada kembali. Seharusnya pandemi memang belum keadaan ekonomi pasca pandemi belum kembali normal. Ya, mungkin itu kata-kata dari saya yang mungkin bisa menyederhanakan pengucapannya dan tidak memboros kata. Justru semakin tidak baik. Karena selain pandemi ditambah lagi karena adanya perang di Ukraina. Kita tahu sekarang ini krisis pangan, krisis energi, krisis finansial sedang terjadi. Tetapi kita alhamdulillah negara kita Indonesia kuartal kedua tahun 2022 ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Kadin masih bisa tumbuh 5,44%. Saya masih meyakini di kuartal ketiga kita masih bisa tumbuh di atas angka tadi. Kuncinya kita semua harus kompak. Oke, ini mungkin kalimatnya kurang formal yang Bapak Jokowi ucapkan. Mungkin seharusnya kunci dari semua ini adalah kekompakan dari kita semua. Kita semuanya harus bersinergi. Oke, ada tambahan lagi. Mungkin bisa dipersingkat hanya menjadi kita semua harus bersinergi. Kita semuanya harus memiliki perasaan yang sama. Karena yang kita hadapi adalah sebuah tantangan yang tidak mudah. Kompak. Sehingga perlu yang namanya Indonesia Incorporated. Yang besar, yang menengah, yang kecil, bekerja sama, berkolaborasi bersama,
menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan secara konkret dan nyata. Yang gede, yang menengah, yang kecil, kalau sudah bergandengan, saya melihat tadi beberapa contoh yang sudah ditunjukkan akan menjadi sebuah kekuatan besar. Jakarta, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke desa, semuanya memang kita harus bekerja sama. Seperti kita saat menyelesaikan pandemi, semuanya saya lihat bekerja sama. Pemerintah, swasta, dari pusat sampai ke desa, semuanya bekerja sama. Dan alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Ini juga sama, harus kompak betul. Jadi saya melihat, saya berikan contoh tadi yang saya kagum, urusan jagung. Oke, mungkin bisa saya koreksi dari kalimat Saya Bapak Jokowi ini kagum, adalah saya berikan contoh tadi yang saya kagum ketika saya melihat kagum, urusan jagung. tentang jagung atau semacamnya. Mungkin ini salah. Jagung itu sudah sekian tahun kita impor 3,5 juta ton per tahun. Dan sudah 7 tahun ini, sampai hari ini, sudah anjlok impor kita tinggal 800.000 ton per tahun. Karena apa? Petani jagung ada yang mendampingi. Petani jagung ada yang mendampingi. Oke, ini mungkin salah satu kalimat yang menurut saya sangat salah. Oke, kita mulai dari awal sini. Karena apa? Petani jagung ada yang mendampingi. Mungkin harusnya adalah karena apa? Karena didampingi oleh petani jagung. Mungkin itu yang benar. Dan lebih clear, lebih jelas maknanya dibandingkan dengan kata-kata ini. Petani jagung ada yang mengawal. Tadi disampaikan di depan, biasanya 1 hektar hanya 4 ton, sekarang 1 hektar bisa 8 ton. Kos produksi paling 1.800, 1.900. Itu yang saya tahu, itu saya ke Dompu. Jualnya bisa 3.800 per kilo. Untungnya sudah 100%. Ini jangan hanya di jagung saja. Harusnya produk-produk yang lain, komoditas yang lain harus bisa didampingi dengan pola yang sama. Kalau jagung bisa, mestinya. Mestinya betul, mungkin juga bisa memakai harusnya, tapi ini benar kata-kata dari Pak Jokowi. Padi juga bisa, singkong juga bisa, orang juga bisa, kopi juga bisa. Oke, mungkin tadi ada beberapa kata yang salah menurut saya. Mungkin kita Kopi juga rewind. bisa, semua orang juga, padi juga bisa, singkong juga bisa, orang juga Nah, kata-kata orang juga bisa. Mungkin bisa diganti dengan sumber daya manusia juga bisa. bisa, kopi juga bisa, semua. Dan itu menjadi tugas perusahaan besar kita. Jangan sampai ada perusahaan besar berada di sebuah daerah, pabriknya kelihatan tinggi-tinggi dan besar sekali, lingkungannya miskin. Hati-hati. Bina lingkungan itu sangat penting. Warung-warungnya kumuh. Kenapa tidak seperti yang di depan tadi? Ada pembinaan warung-warung, sehingga penataan barangnya baik,
packaging dari produk-produk yang ada juga didampingi. Ini yang kita harapkan. Pemerintah tidak mungkin melakukan itu. Yang bisa dan cepat melakukan adalah kalau ada gerakan kemitraan seperti yang pagi hari ini akan kita mulai. Ada tadi madu, biasanya dimasukkan botol, dijual di pasar-pasar. Tapi dengan packaging yang bagus, dengan branding nama yang baik, pasti harganya akan lipat 2 atau 3 kali. Oke, mungkin bisa diganti dengan kata-kata seperti pasti harganya akan meningkat 2 atau 3 kali lipat. Ya, ini agak mungkin sedikit salah, tapi secara makna, secara penyampaian mudah dipahami. Tapi saran dari saya adalah mungkin kata-katanya bisa diganti dengan pasti harganya akan meningkat 2 atau 3 kali lipat. Hal-hal yang sentuhan-sentuhan seperti itu yang kita harapkan. Dan marketnya, kalau bisa pasarnya tidak hanya pasar lokal, tidak hanya pasar domestik, tapi bisa dibawa untuk pasar ekspor. Ini yang kita harapkan. Urusan misalnya, ini akan banyak pabrik otomotif yang akan berdiri di negara kita. Saya sudah sampaikan, harus bermitra dengan UKM industri. Entah bikin knalpotnya. Oke, ini kata-katanya tidak formal. Harusnya entah mungkin membuat knalpotnya, itu yang lebih benar. Entah bikin spionnya, saya. Entah pengerjaan interior kursinya di dalam. Oke, kata-kata dari Bapak Jokowi ini tentang UKM otomotif 50% salah karena tidak formal sama sekali dan tidak sesuai dengan urutan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, mari kita lanjutkan. Bisa perusahaan besar bermitra dengan petani, perusahaan besar bermitra dengan UMKM. Artinya, kalau ini bisa berjalan, saya meyakini akan berefek pada kemiskinan ekstrim yang akan bisa tertangani dengan cepat dan Kemiskinan ekstrim yang akan bisa tertangani. Mungkin bisa diganti dengan kemiskinan ekstrim yang akan bisa ditangani dengan cepat dan baik. baik. Saya juga melihat 2 bulan yang lalu ada petani mangga yang ada di Gresik mangganya sangat bagus sekali. Mungkin belum dilihat, tapi pasarnya belum ada. Ya saat itu saya teleponkan perusahaan dari Uni Emirat Arab, dulu untuk datang ke sana dan ngambil. Karena memang mangga ini pasarnya untuk... Oke, ini ada kata-kata yang salah lagi. Mungkin seharusnya diganti untuk datang ke sana dan mengambil produk tersebut karena memang mangga ini layak untuk masuk ke pasar ekspor atau pasar internasional. Mungkin maksud dari Bapak Jokowi begitu, cuma menurut saya kata-katanya agak sedikit kurang tepat. Tapi penyampaiannya clear dan orang tahu maksudnya. Ekspor sangat besar sekali. Tapi ini tidak sambung antara yang memproduksi dan keinginan pasar yang sebetulnya sangat besar peluangnya. Dan yang saya paling tidak senang, kalau di dalam negeri ada, kita masih impor. Baik ini produk dari usaha kecil
dan juga dari usaha besar. Saya berikan contoh, minggu yang lalu saya ke Sulawesi Tenggara, ke Buton. Di sana ada deposit aspal, itu 662 juta ton yang masih dalam proses hilirisasi, industrialisasi. Bisa usaha menengah atau usaha kecil, atau usaha besar, tapi belum, baru satu perusahaan. Aspal kita sekali lagi 662 juta ton. Kita malah impor. Setahun 5 juta ton. Hal-hal seperti ini yang tidak boleh terjadi. Untuk produk apapun, kalau kita punya, jangan beli impor. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin pidato Bapak Jokowi tentang kemitraan dan ekonomi pasca pandemi ini secara keseluruhan mungkin ada beberapa kata yang salah, mungkin ada beberapa kata yang tidak sesuai, bahkan terdengar sangat tidak formal. Namun secara keseluruhan, secara penyampaian dan secara poin, semuanya sangat clear dan mudah dipahami. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangnya. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.